Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fafelika Rahmawati dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 5 UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di video kali ini aku bakal membahas mengenai new media di kalangan penggunanya, mulai dari definisi, pemanfaatan, kekuatan, maupun pengaruh yang ditimbulkan dari new media tersebut. Pertama, yang akan kita bahas adalah definisi dari new media menurut para ahli. Selanjutnya, kekuatan dari new media. Kekuatan new media terletak pada beberapa karakteristik, di antaranya digital, interaktivitas, hipertekstual, virtual, dan jaringan. Selanjutnya, pemanfaatan new media. Pemanfaatan new media juga dibagi menjadi beberapa bidang, di antaranya bidang politik, bidang bisnis, bidang pendidikan, dan bidang sosial budaya. Yang pertama, pemanfaatan new media di bidang politik. Bidang politik merupakan bidang yang butuh publisitas sehingga internet merupakan media yang banyak digunakan dalam hal promosi dari seorang tokoh politik ataupun partai politik. Yang kedua, pemanfaatan new media di bidang bisnis. New media atau internet dimanfaatkan untuk dunia bisnis dan pemasaran bagi sebuah perusahaan. Yang ketiga, pemanfaatan new media di bidang pendidikan. Konsep pendidikan konvensional banyak berubah setelah munculnya internet. Model kuliah, perpustakaan, pembuatan tugas, pengisian rencana studi, dan lain sebagainya sudah disesuaikan dengan apa yang dapat dilakukan melalui internet. Dan yang keempat, pemanfaatan new media di bidang sosial budaya. Dampak dari internet sangat terasa dalam bidang sosial budaya yang menyangkut kehidupan sehari-hari masyarakat. Banyak aplikasi internet yang dapat membantu masyarakat, diantaranya koran online, situs jejaring sosial, situs berbagi video, dan vlog. Pengaruh dari new media tersebut sering juga menjangkau masyarakat yang tidak mengakses internet. Setelah kita membahas mengenai pemanfaatan maupun kekuatan dari new media sendiri juga memiliki pengaruh, baik itu pengaruh baik maupun pengaruh buruk terhadap penggunanya. Di antara pengaruh buruk dari adanya media baru atau new media atau media sosial adalah tumbuhnya masyarakat yang antisosial, yang mana banyak masyarakat yang lebih asik meng-scroll media sosial, melihat media sosial maupun chattingan melalui media sosial daripada berinteraksi dengan orang lain secara langsung. Contohnya, ketika berada di tongkrongan, namun banyak para remaja maupun masyarakat yang lebih asik bermain handphone daripada ngobrol atau berinteraksi dengan orang lain. Lalu, pengaruh buruk yang kedua adalah menumbuhkan rasa ketergantungan terhadap media baru maupun media sosial. Contohnya seperti ini, kalian pernah merasa nggak sih, satu hari aja rasanya nggak enak kalau nggak pegang HP. Nah, itu sudah termasuk rasa atau gejala ketergantungan terhadap media sosial. Kita sudah terpaku maupun bergantung dengan adanya media sosial, maka kita kalau nggak ada handphone atau nggak ada sekali aja nggak buka media sosial, pasti rasanya akan pasti ada yang kurang, pasti ada yang kosong gitu kan. Padahal sebenarnya tidak melulu kita harus selalu bermain handphone. Kita bisa melakukan kegiatan lain yang lebih baik, seperti membantu orang tua maupun bekerja atau mungkin membaca buku, belajar, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, saya dulu pernah merasa ketergantungan dengan salah satu media sosial, yakni Instagram. Kayaknya sehari atau setiap buka HP, kalau tidak buka Instagram itu kayak sepi aja, kayak rasa jari tuh kayak gatel banget mau buka Instagram. Saat itu saya punya solusi yang sebenarnya cukup ekstrim mungkin bagi kalian. Jadi saya sempat menguninstall aplikasi Instagram supaya saya tidak gatal untuk selalu membuka aplikasi itu, dan itu sebenarnya cukup berhasil dan efeknya itu cukup signifikan sebenarnya. Saya
saya merasa lebih tenang dan saya merasa lebih bahagia ketika saya tidak buka Instagram. Saya lebih memiliki banyak waktu untuk mengerjakan yang lain daripada sebelumnya saya membuka Instagram yang sebenarnya itu tidak terlalu penting. Sebenarnya kita juga harus punya mindset untuk kita tuh bisa gitu loh, nggak bergantung. Kita harus nekat, kita harus berprinsip, kita harus niat dalam hati, kita tidak boleh bergantung. Kita harus punya aktivitas lain yang lebih baik. Lalu pengaruh buruk yang ketiga adalah menumbuhkan rasa malas. Nah, ini tuh benar-benar sudah terjadi di semua kalangan tentunya. Ketika kita sudah asik bermain handphone maupun bermain media sosial, pasti kita sudah merasa PW, merasa nyaman dengan itu, sehingga kita melupakan pekerjaan-pekerjaan yang penting lainnya. Contohnya, mungkin kejadian juga di saya sendiri. Ketika saya sudah asik bermain handphone, pasti ketika mama saya menyuruh saya untuk keluar atau mengambil sesuatu, pasti ada rasa bentar dulu masih asik. Nah, itu hal yang buruk sebenarnya, dan kita tidak boleh terus-terusan seperti itu. Karena sebenarnya kita tuh harus bermindset juga bahwasanya kita ketika membuka media sosial itu bisa dibuka ketika nanti setelah kita selesai mengerjakan semua hal yang sebenarnya kewajiban kita. Hal itu bisa kita lakukan mungkin malam hari ketika sudah mau tidur ataupun siang hari ketika istirahat. Nah, ketika masih dalam waktu yang produktif, lebih baik kita pergunakan dengan baik, dan jangan sampai dengan kita keasikan bermain media sosial membuat kita menjadi malas untuk melakukan hal-hal penting lainnya, bahkan malas untuk membantu orang tua. Oke, sekian penjelasanku mengenai new media di kalangan penggunanya. Semoga apa yang aku jelaskan ini bisa bermanfaat untuk kalian dan membuat kalian semua, termasuk aku, sadar bahwa media sosial jangan sampai memperbudak kita. Harus bisa memanage waktu dengan baik, mana waktunya untuk bermain dan mana waktunya untuk melakukan hal-hal yang penting. Oke, terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.